yaitu dan memiliki atribut seperti ID admin, nama, dan role. Lalu di sini ada wisata ya, berisi informasi destinasi. Atributnya meliputi kode wisata, nama wisata, rating, lokasi, dan harga. Lalu di sini ada transaksi. Di sini transaksi memiliki atribut seperti ID transaksi dan metode pembayaran. Lalu di sini ada pembayaran yang memiliki atribut seperti ID pembayaran dan bukti pembayaran. Dan di sini ada user merupakan pelanggan yang menggunakan layanan dan memiliki atribut nama, email, umur, alamat, dan ID user. Di sini memiliki hubungan antar entitas atau relasi. Itu admin untuk mengelola wisata, memiliki otoritas untuk memperbarui atau mengatur data entitas wisata. Lalu user untuk membuat transaksi. Ketika user ingin berkunjung, mereka akan melakukan input data ke dalam entitas transaksi. Lalu di sini ada transaksi memilih wisata. Setiap transaksi yang dibuat harus terhubung dengan destinasi wisata tertentu yang dipilih oleh user. Lalu transaksi diproses menjadi pembayaran. Setelah detail transaksi lengkap, sistem akan memprosesnya ke tahap pembayaran untuk divalidasi. Lalu untuk proses bisnisnya, alurnya secara utuh. Pertama, admin menyiapkan data wisata. Lalu kemudian user masuk ke sistem dan dapat memilih destinasi tersebut dan membuat transaksi. Di dalam transaksi user menentukan metode pembayaran. Terakhir, data transaksi tersebut akan diproses menjadi sebuah catatan pembayaran yang menyertakan bukti pembayaran sebagai validasi akhir. Lalu untuk DFD level 0 terdapat satu proses utama, yaitu sistem pemesanan wisata. Sistem ini dikelilingi oleh 3 entitas, yaitu user atau wisatawan, lalu admin, dan payment gateway. Itu aliran data per entitas, interaksi dengan user atau wisatawan. Sini user memberikan input berupa data registrasi dan pemesanan ke dalam sistem. Sebagai timbal balik, sistem mengirimkan info wisata dan bukti pembayaran kepada user
setelah transaksi diproses. Lalu interaksi dengan admin. Admin bertanggung jawab untuk memasukkan data ke sistem melalui aliran kelola data wisata. Lalu sistem kemudian memberikan output berupa laporan transaksi kepada admin sebagai bahan monitoring dan pembukuan. Lalu interaksi dengan payment gateway. Untuk memvalidasi transaksi, sistem mengirimkan data pembayaran ke pihak payment gateway. Setelah pembayaran berhasil, payment gateway mengirimkan kembali konfirmasi pembayaran ke sistem agar status pesanan dapat diperbarui secara otomatis. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan DFD ini menunjukkan bahwa sistem bertindak sebagai jembatan informasi. Jadi sistem ini menerima pesanan dari user, lalu divalidasi oleh payment gateway, dan laporannya dikelola oleh admin untuk memastikan operasional berjalan lancar. Lalu di sini ada DFD level 1. Jadi untuk penjelasan untuk model proses 1 sampai 6. Untuk alur kerjanya, proses 1 registrasi dan login user. Pertama, user memberikan data registrasi ke sistem. Data ini kemudian divalidasi dan disimpan ke dalam data store D1 data user. Lalu proses kedua, kelola data wisata. Di sini admin melakukan pemutakhiran data melalui aliran kelola data wisata yang hasilnya akan disimpan atau diperbarui pada D2 data store data wisata. Lalu proses ketiga yaitu pilih destinasi wisata. Di sini user dapat mencari tempat hiburan tempat liburan dengan mengirim input pilih wisata. Sistem akan menarik info wisata dari data store D2 untuk ditampilkan kembali kepada user. Lalu proses 4, buat transaksi. Setelah memilih destinasi, data pesanan diteruskan ke proses pembuatan transaksi. Lalu sistem akan mengambil identitas user dari D1 dan detail wisata dari D2
untuk membuat rekaman transaksi baru yang disimpan data store D3. Lalu untuk proses 5, transaksi yang sudah ada kemudian diproses pembayarannya. Sistem mengirimkan data pembayaran ke payment gateway dan menerima kembali konfirmasi pembayaran. Untuk seluruh bukti bayar ini disimpan dalam data store D4, yaitu data pembayaran. Lalu untuk proses 6 atau generate laporan, sistem ini akan mengumpulkan data semua dari data store user, wisata, transaksi, dan pembayaran untuk membuat laporan wisata dan laporan transaksi yang diserahkan kepada admin. Lalu di sini saya akan menjelaskan kode BPNM saya. Untuk tahap inisiasi, proses dimulai dari sisi wisatawan. Di sini wisatawan melakukan pendaftaran atau login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, wisatawan mencari dan memilih destinasi yang diinginkan. Kemudian wisatawan mengisi formulir pemesanan untuk reservasi. Lalu untuk tahap pembayaran, di sini wisatawan melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia. Lalu sistem akan memverifikasi pembayaran. Setelah pembayaran diproses, sistem akan memverifikasi pembayaran melalui integritas data store atau data pembayaran. Setelah pembayaran terverifikasi, di sini sistem payment gateway akan mengirimkan notifikasi pembayaran kepada user. Lalu di wisatawan atau user jika akan mengirimkan notifikasi jika pembayaran tidak berhasil, di sini akan otomatis terbatalkan. Lalu jika pembayaran berhasil, di sini akan di pihak sistem akan generate etiket, lalu menyimpan data transaksi. Lalu data transaksi akan disimpan di database. Jika sudah tersimpan di database, di sini user akan menerima etiket. Lalu jika user sudah menerima etiket, di sini akan sudah selesai, Pak. Jadi seperti itu untuk tabel BPNM saya. Lalu untuk ERD saya, use case saya di sini aktor dan batasan sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu wisatawan atau pelanggan dan admin. Di sini wisatawan sebagai pengguna yang mencari dan membeli tiket. Jadi di sini
admin sebagai pengelola data dan operasional sistem seluruh aktivitas, dan semua aktivitas ini berada dalam batasan sistem penjualan tiket wisata. Itu fungsi dari aktor pelanggan atau wisatawan. Yang pertama, wisatawan dapat melihat informasi wisata untuk mengeksplorasi destinasi yang tersedia. Lalu mereka dapat melakukan pemesanan tiket. Lalu untuk melakukan pemesanan tiket, wisatawan perlu untuk melakukan login terlebih dahulu. Lalu setelah memesan tiket, wisatawan melakukan pembayaran tiket. Untuk melakukan pembayaran tiket ini memiliki relasi include terhadap proses login untuk memastikan keamanan transaksi. Terakhir, wisatawan dapat menerima bukti pembayaran sebagai tanda transaksi mereka. Lalu untuk fungsi aktor admin memiliki tanggung jawab untuk bertugas melakukan login untuk masuk ke panel pengelolaan. Lalu tugas utama admin adalah mengelola data wisata seperti menambah atau memperbarui informasi destinasi. Aktivitas ini mewajibkan include proses login terlebih dahulu. Lalu admin juga mengelola data transaksi untuk memantau pesanan yang masuk. Sama seperti sebelumnya, proses ini include tahap login. Terakhir, admin dapat menerima laporan berkala mengenai penjualan tiket. Kesimpulannya, untuk secara ringkas, diagram ini menunjukkan bahwa sistem sangat mengedepankan keamanan, di mana hampir seluruh fungsi krusial seperti pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan data mewajibkan aktor atau pengguna untuk melakukan login. Hal ini memastikan bahwa data transaksi dan informasi wisata tetap terjaga keamanannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.